Tapi pernah nggak panjenengan itu mengharapkan panjenengan ini berjumpa dengan Allah? Karena nggak berharap, kenapa? Karena selama ini mindset kita pasti ketemu Allah, mati ketemu Allah, ya belum tentu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita selalu memohon ampun untuk kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan siapa saja yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadhin niyahu ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qiraatil furqan. Al-Fatihah. Kifayah. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga dan Allah senantiasa melimpahkan anugerah berupa kesehatan bagi kita semuanya. Kesehatan batin itu namanya afiah, kesehatan jasad itu adalah sehat. Bukan berapa hari ya, sesaat saya terngiang-ngiang dan selalu memikirkan ayat ini karena di situ antara sholat sama ibadah itu dipisah. Karena sementara ini kita ini melakukan ibadah itu ketika kita melakukan kegiatan tertentu dan tempatnya tertentu. Padahal kalau di surat Az-Dzariyat, di surat 51 ayat 56, yang namanya mengabdi ataupun ibadah itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, karena tidak ada tugas lain selain kita ini hanya mengabdi. Cuman memang kalimat ibadah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Saya bukan menyalahkan, saya bukan kemudian membedakan, tetapi jangan sampai kita ini sudah merasa ibadah gitu loh.
Jangan-jangan ini belum dikatakan ibadah karena ibadah kita ini adalah ibadah yang mungkin kita ini ikut tapi tahu tapi belum ngerti. Jangan-jangan sih, jangan-jangan. Monggo coba 51 ayat 52. Sorry 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi ada enggak sebenarnya tugas kita selain menyembah Allah? Berarti kan kita diciptakan Allah itu hanya untuk menyembah. Berarti kunci poinnya di sini adalah illa liya'budun. Maka kita harus menguraikan ya'budun itu apa? Karena banyak pendahulu ataupun pendatang baru yang menerjemahkan ya'budu itu hanya menyembah gitu loh. Panjenengan bisa dikatakan menyembah itu bagaimana sih? Tunduk atau apa? Ingat. Jadi ya'budu itu sebenarnya yang paling utama adalah wahadahu, itu namanya baru ibadah. Wahadahu itu adalah satu menyatukan, yang kedua adalah mengesakan. Karena kenapa ini diulang lagi? Karena di surat Al-An'am ayat 162 itu saya tergelitik dengan satu antara sholat sama ibadah ini terpisah. Cuman kan panjenengan kita semuanya ini 662 itu kan kita ini mohon maaf banget, kita ini setelah sholat subuh pasti semuanya merasa sudah ibadah dan merasa sudah menyembah toh. Maksud saya jangan-jangan ini baru perasaan kita gara-gara ayat ini gitu loh maksud saya. Coba Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku ibadah. Tahan. Berarti antara sholat dan ibadah ini ada perbedaan, ada diferensi, ataupun ibadah adalah sholat, sholat adalah salah satu daripada ibadah. Ini kita ucapkan setiap kita kali dalam doa iftitah enggak? Nah, ketika panjenengan mengucapkan inna sholati wa nusuki, enggak bahwa ketika sholat kita sedang ngapain? Kalau nyembah tadi kan ya butuh, kemudian kita istilah ibadah. Maka kenapa inna sholati lillahi rabbil alamin?
Pertanyaannya, apa ada orang yang sholatnya bukan lillahi rabbil alamin? Nggak usah nunjuk orang loh ya, nggak usah nunjuk orang, nunjuk aja diri sendiri. Maksudnya tadi pagi kita bangun terus kemudian jalan ke sini, panjenengan lillahi rabbil alamin apa nyuwun sewu? Supaya ninggal husnul khotimah ngono. Karena ini lillahi rabbil alamin, karena antara sholat wa nusuki, hidupku matiku adalah untuk Allah, krono Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita takut karena ini terpisah antara nusuk yang diartikan ibadah ataupun ibadah. Kalau ya butuh diartikan menyembah. Sekarang ketika panjenengan menyembah, ini sebenarnya yang panjenengan bawa apa? Karena kalau menyembah, mohon maaf, panjenengan menyembah Allah itu kapan sih? Kan sementara ini kita ini menyembah Allah pada waktu tertentu karena memang ada. Makanya maksudnya saya buka paradigma, karena yang ditentukan waktunya itu adalah di sholat, benar ya? Nah sekarang pertanyaannya, yang nusukinya yang mana? Pertanyaannya, yang panjenengan nusukinya, pernah nggak merasa panjenengan ibadah? Nggak usah jauh-jauh, panjenengan ngasih jalan luas misalkan ke orang yang lewat, itu termasuk nusuk nggak? Tapi kenapa kalau kita parkir seenak kita, padahal itu termasuk nusuk? Kenapa kita itu parkir seenak kita? Saya yakin karena kita menganggap itu bukan ibadah. Gak usah jauh-jauh kalau panjenengan lihat itu di wilayah Waru situ, ya, yang namanya apa itu, tiang listrik, kemudian selokan, itu di dalam pagar, apa ya mungkin? Wong selokan itu miliknya PU, terus kemudian di dalam pagar rumah orang. Nah ini maksud saya, nanti supaya kita jangan sampai nusuk kita ini dibatasi, karena ini yang dibatasi adalah sholat. Nah sekarang ketika kita sholat, wong ini sholatku. Nah sekarang kalau panjenengan kita mesepakati bahwa sholat adalah salah satu daripada pengabdian kita. Ini loh Bu, kenapa kok artinya ya'budu ibadah? Itu yang pertama kali adalah wahadahu, mengesakan, yang bahasa kita mentauhidkan. Tauhid niku artinya apa? Mengesakan. Nah sekarang kalau mengesakan, ada enggak lain dari lillahi rabbil alamin? Allah memberikan balasan. Di sini ada reward, di sini ada punishment, ya, reward, punishment, udahlah gitu ya. Ketika panjenengan melakukan sesuatu, entah sholat, nusuk, mahya,
Tapi terus kemudian yang panjenengan kejar adalah punishment ataupun selamat dari punishment ataupun supaya mendapatkan reward, ini termasuk panjenengan mengesahkan Allah enggak? Bisa secara umum, secara umum. Kalau beribadah itu niatnya karena Allah, tapi ada motivasinya tadi. Oke, berarti Jadi tetap lillahi ta'ala sih ya. Oke. Karena apa namanya, semangatnya itu karena ada dorongan tadi, motivasi. Oke. Masuk surga, selamat dari Oke. neraka, itu motivasi aja. Berarti ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan surga dan selamat dari azab, itu tujuan apa motivasi? Motivasi. Nah, selama ini, gitu, motivasi itu nggak ada, ataupun motivasi itu adalah bukan tujuan. Sampai saya kasihan berarti mbah-mbah, gitu, nenek-nenek, mulai dari kecil dimotivasi. Motivasi. Maksud saya ini supaya kita tidak terjebak di sini, karena selama ini kita merasa ibadah itu di awal. Benar nggak, Bu? Panjenengan merasa melaksanakan ibadah itu kan setelah sholat. Panjenengan merasa nggak ibadah ketika, mohon maaf, habis gotong royong memberikan ataupun membersihkan selokan di perumahan, panjenengan merasa itu ibadah? Kan jarang. Berarti puncaknya motivasi itu harus belajar ya. Maksudnya kita kan menguraikan makna ya'budu. Ya'budu itu adalah mengesahkan Allah, menyatukan Allah, dan menomorsatukan Allah. Motivasi itu bagi anak-anak saja. Upin-upin lah gitu loh. Berarti kalau sudah tua tapi masih ada motivasi, itu masih anak-anak berarti gitu. Bukan. Kan secara yang tua kan apanya? Yang tua kan jasadnya, gitu loh. Tapi mindsetnya, gitu loh. Mindsetnya ini, makanya kenapa di dalam Imam Ghazali mengatakan al-alimu kabirun wa ingkana hadasan. Seorang yang alim itu dikatakan tua walaupun dia masih bocah. Wal jahilu, jahil itu bukan berarti bodoh semuanya, tetapi bodoh akan sistem ataupun aturan maunya Allah. Wal jahilu shaghirun wa ingkana saikhon. Dan orang yang bodoh akan sistem Allah, akan maunya Allah, ya, maka dia dikatakan kecil. Karena apa? Karena kita ini statement kita loh ketika doa iftitah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seterusnya apa? La syarikalahu. Tapi nggak tahu kenapa kok ditambahin, padahal panjenengan tunduk patuh mengucapkan apa yang difirmankan oleh Allah. Tapi ini bukan supaya panjenengan merubah, tapi panjenengan ngerti. Monggo 163-nya coba. Ada nggak yang panjenengan rubah? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu baginya
dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Nah, selama ini la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Makanya sing penting mudah-mudahan kita termasuk. Nah, kira-kira Fir'aun juga mengatakan wa ana minal muslimin enggak? Fir'aun pernah nggak dengar panjenengan bahwa Fir'aun mengatakan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah? Ya, ini jangan-jangan gara-gara ayatnya nggak pernah muncul, karena ngajinya mohon maaf tadi motivasinya apa? Motivasinya nyembelih ayam, karena biasanya kalau sudah khatam nyembelih ayam surat 10 ayat 90. Nanti balik lagi ya, supaya kita mampu membedakan mana minal muslimin, gitu. Wa ana awal muslimin, ini nggak usah pakai dalil, nanti panjenengan pakai rasa. Kira-kira menurut panjenengan, kalau panjenengan itu milihnya kira-kira awalul muslimin atau minal muslimin? Monggo. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Nah, ini yang ngomong siapa? Fir'aun. Berarti ini kata-kata siapa? Ayo, kata-kata Allah, firman Allah apa Fir'aun? Fir'aun, tetapi ini karena Al-Quran itu sebagian ada qasas wa tarikh, ada kisah dan tarikh untuk menjadi pelajaran bagi kita, yang artinya dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga apabila Fir'aun yang telah hampir tenggelam berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Lah, Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel siapa? Allah. Berarti Fir'aun juga la ilaha illallah enggak? Satu. Yang kedua, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, nih balik lagi nih, yang disebut karena di sini wa ana awal wa ana minal muslimin. Kita ini ketika sholat Allahu Akbar, panjenengan langsung inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, atau panjenengan sebut juga panjenengan
lafalkan dalam hati panjenengan kul inna sholati. Ketika panjenengan iftitah itu terus atau enggak pakai iftitah. Jadi ada langsung inna sholati atau pakai kul inna sholati. Itulah sebenarnya aplikasinya itu. Cuman inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, ini loh yang paling utama. Karena kenapa? Karena Nabi atau karena Fir'aun itu telah mempertuhan hawa nafsunya sehingga dirinya menganggap sebagai Tuhan. Jadi bukan diri jasadnya, tetapi hawa nafsu yang di dalam dirinya itu dijadikan Tuhan. Jangan-jangan kita juga begitu. Iya, dalam ucapan kita ini sedang menyembah yang namanya Allah, tetapi dalam nafsu kita. Nah, ulangi lagi nih. Ini aja coba, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini juga dikatakan oleh Fir'aun. Tetapi di 10 ayat 6 ayat 163 tadi, wa ana awalul muslimin, berarti harusnya kita ini berlomba-lomba untuk berserah, menyerahkan diri. Dengan berserah diri sama enggak? Beda loh. Panjenengan tuh kalau menyerahkan diri ki moro. Lek panjenengan berserah diri itu terakhir loh. Terakhir biasanya memang enggak kebayar, wis tak ikhlas nih. Bener enggak? Berserah dirinya itu biasanya ketika kondisi sudah tidak bisa diapa-apain baru berserah diri. Maka kadang-kadang berserah diri itu sakit. Beda dengan menyerahkan diri. Makanya kenapa wa ana awal, orang yang menyerah sebenarnya menyerahkan diri. Nah, di 163 wa ana awalul muslimin. Sekali lagi loh ya. Jangan sampai akhirnya panjenengan merubah, karena ketika kita sholat terus kemudian mengatakan la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, tapi sementara ini kita menjadi wa ana minal muslimin. Selama ini menganggap bahwa inna sholati yang kita baca di sholat di iftitah itu dulu dapatnya dari fikih, bener nggak? Tetapi kita tidak pernah ini. Karena apa? Karena yang paling utama lillahi rabbil alamin, panjenengan sudah berstatement la syarikalahu. Tidak ada tandingan, tidak ada sekutu. Ini loh Pak yang sebenarnya nusuk itu ketika kita sudah berikrar la syarikalah, itu baru dinamakan ibadah. Itu baru dinamakan taat. Tapi panjenengan itu mengakui ketaatan anak ketika panjenengan anak suruh, gitu? Tapi panjenengan iming-imingi dengan pemberian apapun, tapi tetap panjenengan mengatakan itu adalah ketaatan. Padahal memotivasi, melatih anak supaya mau. Bahayanya balasan itu akhirnya ya menukar ketaatan. Sama enggak dengan ketika la syarikalah yang lain itu menjadi
jangan sampai akhirnya kita disinggung. Kalau sampai akhir ayat masih ada motivasi itu gimana? ya berarti kan kita di 39 ayat 2 kita ini disuruh murni apa disuruh nyampuri? Ya disuruh murni. Lah kalau ada campuran bagaimana? Tetapi itu bukan wilayah manusia. Wilayah kita atau wilayah murni dan tidak itu nanti ketika kita dalam titik delta kematian. Kalau masih hidup itu baru tanda. Baru tanda. Maka di 39 ayat 2 ini sebenarnya ini aplikasi daripada 392, karena jangankan kita, Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk menjalankan menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Monggo. Bismillah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ketaatan kepadanya. Lah taat kita ini murni apa enggak? Karena tadi ada motivasi, ada reward, ada punishment. Kalau reward kita ngejar reward, kalau punishment kita ini menghindari punishment. Maka disinggung oleh Allah, Bapak Ibu. Karena sementara ini kita ini tidak mengharap karena merasa yakin kalau mati pasti ketemu Allah. Kita kan yakin kalau mati ketemu Allah kan. Tapi pernah nggak panjenengan itu mengharapkan panjenengan ini berjumpa dengan Allah? Karena nggak berharap, kenapa? Karena selama ini mindset kita pasti ketemu Allah, mati ketemu Allah, ya belum tentu. Maka disinggung oleh Allah. Kalau hambaku ingin berharap berjumpa dengan aku, iki lho syaratnya lakonono, syaratnya jalanin. Ini kenapa yo yang kayak gini tuh kok nggak ada perintah? Ini harusnya ada ini. Panjenengan yang jadi ulama-ulama itu mengatakan barang siapa yang baca ayat ini pasti dijamin surga. Ini kok laku ini. Karena selama ini belum ada laku. 18 ayat 110 Bu, itu ada statement Allah, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, dengan Tuhan, tetapi selama ini kita mengharap berjumpa dengan Tuhan, kira-kira nih, setiap bangun malam panjenengan harapannya apa? Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak, halal. Ya Allah, berikanlah kesehatan untukku, anakku, keluargaku. Nggak ada Allahnya. Ya Allah, kapan engkau berjumpa atau aku berjumpa denganmu? Karena tidak ada harapan sama sekali. Dan biasanya kalau kita nggak berharap kepada Allah, berharap berjumpa kepada Allah, peluang untuk tandingan dan sekutu itu lebih besar. Monggo. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju
Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhan, tahan, terdetik dalam hati akal pikiran kita, kira-kira berapa kali kita satu hari itu berharap berjumpa dengan Allah. Pastikan kita ini berharapnya Allah memberi reward kepada kita. Berarti kita ini sebenarnya ingin berharap berjumpa dengan Allah apa berjumpa dengan rewardnya? dengan ribetnya. Ah, adalah. Ya pikirannya gini, Ustaz, kalau masuk surga itu pasti ketemu dengan Allah. Itu selama ini mungkin ya secara umum bayangannya seperti itu. Kok panjenengan ikut tetangga? Secara umum saya yakin secara umum. Ya karena Tuhan Bapak kan di surga. Loh, benar nggak? Telah pulang ke rumah Bapak di surga. Loh, kalau Allah itu statementnya di ares. Ya sekarang siapa yang ngomong bahwa ares Allah itu di surga? Pelecehan jenengan kalau begitu. Bukan mindset. Ini goro-goro panjenengan ini gak enak arep ngomong gak ngerti ku. Saya salah. Nggak gini maksud saya. Ini Allah yang maha. Surga ini diciptakan oleh Allah. Oke? Lah kok dibuat semayam itu loh? Kok enggak maksudnya? Maka sampai Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi mengatakan surga itu enggak ada indahnya. La khaira fi jannatin illa bi ru'yatillahi ta'ala. Surga tidak ada indahnya kalau panjenengan tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini kan sebenarnya sindiran beliau. Yang selama ini kita elu-elukan, wahai surgaku, wahai surgaku, wahai surgaku. Ternyata panjenengan enggak usah jauh-jauh lah. Panjenengan ke Sunan Ampel. Ketemunya sama siapa? Ketemunya sama juru kunci toh. Sunan Ampelnya kemana? Karena panjenengan sudah menganggap bahwa Sunan Ampel mati. Dia hanya on off saja. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya, loh mereka hidup loh. Wala taqulu liman qutila fi sabilillahi amwat, ada dua, mengira aja nggak boleh, apalagi panjenengan yakin. Makanya kita nggak ketemu, Bu. Ini kunci loh, Bu. Berarti gini, saya rubah ataupun logika terbalik. Jadi ketika tidak berharap berjumpa sama Allah sama sekali, berarti mungkin nggak dia akan mempersekutukan Allah. Peluangnya lebih besar. Maka di situ ada faman mongko utawi sapane wong iku yarju karep sapa man liqa rabbihi, jumpa ketemu karo Gustine. Fal yakmal ini jadi faul jawab menjadi keniscayaan. Fal yakmal mongko supaya beramal soleh, tapi jangan lupa la yusyrik ibadah. Makanya tadi la syari kalahu, ikrarnya di situ. Sekarang saya balik, kalau nggak ada berharap sama Tuhan, nggak berharap berjumpa sama Allah, nggak berharap lillah tadi, gitu loh. Berarti berpeluang besar nggak yusyrik dan nggak amal.
Iya kan? Ya memang nggak enak belajar Quran, belajar maunya Tuhan tuh nggak enak. Waduh, apa-apa kok Kak. Nah, ini bukan berarti kita harus enggak, kita hanya dalami. Oh, berarti ketika saya inna sholati wa nusuki, prakteknya, aplikasinya apa? Ya berusaha aja gitu loh, Bu. Berusaha apa? Berusaha kita ini ya mengikis sedikit demi sedikit. Ayo contoh, Nabi Adam kok nggak taat sama Allah gara-gara apa? Nabi Adam pernah nggak beliau itu keluar dari ketaatan dari Allah? Pernah kan? Pertanyaannya, kenapa? Ini gara-gara hawa nafsu pasti. Nah sekarang kalau panjenengan ditanya oleh cucu, Pak, hawa nafsu itu apa? Ayo, mestilah jawabnya pokoknya. Hawa nafsu itu, Bu, hawa ada sendiri, nafsu ada sendiri. Ini yang hawa. Ya, yang hawa. Ini ditulis ini, yang nulis aja lupa, apalagi enggak nulis. 45 ayat 23. Ya, nanti supaya mampu membedakan mana hawa, mana nafsu, saking latahnya kita mesti disambung. Hawa, nafsu. Iki aslinya bahasa Arab. Kenapa terus kemudian jadi bahasa Indonesia? Maka ketika ditanya, mohon maaf, hawa nafsu panjenengan, Mas bingung. Lanjut. Bahasa Arabnya dulu nih. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Artasibun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya? Ya, hawa nafsunya. Padahal bahasa Arabnya apa? Hawahu. Monggo silahkan panjenengan menerjemahkan motivasi, monggo supaya begini, silakan. Karena bahaya, karena wujud hawa itu bisa berupa ilmin. Maka Nabi Adam itu melanggar aturan Allah setelah ilmu, setelah dikasih pengetahuan oleh setan. Oke, nah ini supaya kita ngerti nanti hawa yang mana, nafsu yang mana. Terus kemudian di bahasa Indonesia kok menjadi satu, hawa nafsu. Ceritanya, kronologinya gimana? Pernah nggak panjenengan itu kemudian melihat ataupun mencari informasi kronologinya hawa nafsu itu gimana? Nggak pernah kan, Bu? Terus koyok-koyok itu mulai dari SD itu sudah yang namanya hawa nafsu. Ini loh Pak, di surat 1253 itu kronologi jadi kalimat ataupun kalimat majemuk ini goro-goro ini. Di 1253 itu secara tekstual nafsu tapi hawanya nggak ada. Monggo.
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. oke, berarti nafsu itu terbagi menjadi berapa? Kalau di ayat ini nggak usah kemana-mana dulu. Di ayat ini berarti nafsu itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, bukan. An-nafsu la ammaratun bisu. Ini nafsu yang di dalamnya rahmat setan. Itu namanya amarah. Ini biasanya amarah jadi malah tok. Jadi setan itu kadang-kadang sabar juga, nggak marah dia, cuman manusia aja. Amarah itu bahasa Arab, di bahasa Indonesianya itu jadi nafsu amarah. Padahal amarah itu adalah ismul mubalaghah yang artinya nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan, kejelekan. Sekarang pertanyaannya, ammarah itu sebenarnya asal kata konjugasi katanya itu dari ismul fa'il ditambahi tasdid menjadi ismul mubalaghah yang amat sangat selalu menyuruh dan hanya menyuruh kepada kejahatan. Dan makhluk Allah yang menyuruh kejahatan itu adalah saudara tua alias setan. Maka nafsu yang dirahmati oleh setan namanya hawa. Nafsu, maka kemudian keluarlah hawa nafsu. Maka di surat 2 ayat 169, innama ya'murukum bisu'i wal fahsa. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya sesungguhnya setan itu hanya menyuruhkan berbuat jahat dan keji. tadi innan nafsala ammaratun bisu. Oh, ternyata yang namanya hawa itu nafsu, bahasa kita enaknya, dikuasai oleh setan. Karena sesungguhnya setan hanya menyuruh kepada kejahatan. Yang namanya setan nggak mungkin nyuruh kebaikan, tapi sembunyi di kebaikan iya. Oke? Nah, yang kedua ini bukan hawa. Yang kedua adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini bukan hawa. Karena kalau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala justru ya, dia akan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah itu gimana? Nah kan, maha suci Allah. Karya nyatanya piye? Subhanallah, maha suci Allah. Loh, aplikasinya maha suci mensucikan Allah gimana, Bu? Yang jenengan jangan menduakan dan menomorduakan.
Ibu-ibu itu kan yang paling nggak suka kan diduakan toh. Makanya Allah itu mohon maaf, Allah itu paling nggak suka didu, walaupun sebenarnya nggak ngefek, sampai nggak diampuni. Maka kenapa di kandungan ibu di tubuh itu ada rahim maha kasih sayang. Makanya sama, kalau sudah menduakan nggak ada ampun. Ya Pak, Allah tidak mengampuni dosa menduakan. Nah, ini salah satunya. Oke. Nafsu kembali lagi di surat 12 ayat 53, yang kedua adalah illama 12:53 illama rahimah rabbi. Illama rahimah rabbi maksudnya adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan Allah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kalau menyembah panjenengan, menyembah ngasih sayang, ataupun zat Allah yang telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, bukti panjenengan menyembah zat yang maha kasih sayang, output panjenengan apa? Kasih sayang. Oke. Apa supaya ben disayang? Riba iki yo ngene iki lho. Riba maknawi yo gini-gini. Ayo kalau nggak percaya. Kan kita ini ayo mohon maaf nih, kadang-kadang ribanya ada dikit. Kita memberikan perhatian sesuatu itu memang awalnya dasarnya kasih sayang, tapi lama kelamaan gitu loh berubah, ada tambahannya. Tambahannya apa? Biar dikasih sayang. Waspadalah. Nabi Muhammad dulu juga begitu. Nggak ada Bu yang namanya panjenengan itu mohon maaf mengaplikasikan kasih sayang Allah kok nggak disenangi manusia. Allah aja seneng apalagi manusia. Tapi bagaimana kita ini memurnikan itu, karena ini memang mohon maaf setan sembunyian sekarang di kebaikan bukan di kejahatan. Nah balik lagi nih. Nah sekarang karena tadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tadi saya ulang lagi, bahwa berarti sholat itu adalah sarana. Karena tadi loh Dan, sholat ibadah ini berdiri sendiri. Maksud saya gini, boleh nggak saya merasa saya ini kalau sembahyang belum cukup, saya belum merasa bahwa aku ini mengabdi kepada Allah karena belum ada yang saya persembahkan. Ini contoh nih ya. Kalau sembah itu apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan anak-anaknya, mempersembahkan. Nah nih surat 5 ayat 27. Maksud saya gini, ketika panjenengan sholat itu apa yang panjenengan persembahkan kepada Allah? Apa nih? Panjenengan malah curhat. Enggak, namanya mengabdi kok curhat itu ngabdi apa tuh? Ini kan Allah, makanya Allah berstatement manusia diciptakan keluh kesah. Berarti panjenengan ketika mengeluh itu sedang mengabdi apa sedang mengaplikasikan bahwa benar ya Allah, aku ini orang yang ngeluh kesah. Padahal Allah tugas panjenengan itu disuruh mengabdi apa disuruh berkeluh?
Loh, lah iya, berarti panjenengan ini melakukan apa yang dimaui Allah, apa melakukan apa yang panjenengan sukai? Nah, kan ngono. Terus kadang-kadang ya awake dhewe mohon maaf nih, kadang-kadang kebalik jadi Tuhan. Ini ketika kita menyembah itu harus ada yang kita persembahkan gitu loh maksud saya tuh. Bisa nggak nanti inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu mampu panjenengan aplikasikan gitu loh. Mampu panjenengan mewujudkan keinginan Allah, itu loh pengabdian gitu loh. Makanya kenapa perintah Allah itu sebelum apa yang antum lakukan. Ini saya takut gara-gara syarat sahnya. Panjenengan wudhu itu gara-gara apa? Syarat sholat. Kalau nggak wudhu nggak sah toh? Pertanyaannya, kalau sudah wudhu diterima nggak? Ya belum tentu. Itu cuman sah, gitu loh. Oke? Yo, kita mempersembahkan. Habis itu bukti perintah Allah sebelum sholat kita suruh ngapain? Oke? Supaya kita benar-benar mewujudkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Maksudnya apa? Nanti kehidupan kita ini semuanya menyangkut pengabdian terhadap Allah. Salah satunya sholat. Karena sarana untuk supaya panjenengan mampu mengabdikan kepada Allah. Dan itulah pendahulu-pendahulu kita membuat manajemen ini. Monggo. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang berdosa. Oke, di situ ada mempersembahkan kurban dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Di antara duanya coba yang awal dan. Nah, ketika keduanya mempersembahkan kurban, sampai balik berarti gimana? Ketika panjenengan berkurban dalam rangka menyembah Allah, tapi sementara ini panjenengan berkurban dalam rangka kan gak enak mana ya? Karena mohon maaf di otak kita ini saya nggak tahu munculnya kapan. Panjenengan itu yakin nggak kalau makan daging kurban dapat pahala? Setelah jenengan kalau sementara ini meyakini kalau makan daging sapi kurban itu dapat pahala nggak? Nggak tahu apa nggak yakin? Karena gini, sementara ini banyak orang yang beranggapan mangkar hutan. Yang biasa setiap hari sudah nasi padang, tetap aja kalau hari raya kurban mesti enak. Terus apakah
gara-gara kalau kita makan daging kurban itu gitu loh dapat pahala. Kalau dapat pahala itu sapi-sapi yang disembelih selain hari raya kurban pasti protes. Oh, sama-sama dimakan manfaatnya. Karena mempersembahkan. Oke, sekarang apa yang kita persembahkan sehingga kita disuruh kita ini melaksanakan sholat. Yang pertama, ini perjanjian antara Bani Israel sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau ayat untuk Bani Israel, ini untuk panjenengan enggak? Aku wedi iki khusus Bani Israel. Surat 2 ayat 83. Nah, nanti panjenengan baru ngeh. Oh alah, ternyata wudu tadi sebagaimana sebagai manajemen pendahulu kita sebagai warning, peringatan, alarm dari pendahulu-pendahulu kita. Monggo. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. oke, udah gini aja. Berarti sebelum kita sholat, Allah merintahkan untuk apa? Ulangi lagi, nggak usah yang ngurut aja. Ini konsentrasi ke sini. Sebelum diperintahkan untuk sholat, panjenengan satu poin aja dulu. Dan bukan, lanjut sholat. Terjemahannya. Ah, ini. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kemudian sekarang saya balik. Ada nggak orang sholat? Nggak usah orang sholat. Sebelum sholat lo ngata-ngatain jenengan. Pernah nemu? Lo kalau pernah nemu berarti ada yang dipersembahkan nggak ketika sholat? Nah, selama ini kita tidak berpikir apa sebelum lek coro, mohon maaf nih, lek coro di angkatan bersenjata Pak, mohon maaf, ini laporan apa yang sudah panjenengan lakukan. Makanya perintahnya Allah, pendahulu kita buat wudhu. Akhirnya wudhu disunahkan kumur-kumur. Sunnah itu apa sih? Dikerjakan dapat pahala. Nah, dikerjakan dapat pahala. Padahal kalau sunnah, ya, kalau sunnah itu sunnah versi Allah, sunnah itu adalah ketetapan. Maka ketetapannya suruh
Kumur itu bersihin kata-kata, bukan hanya bersihin selilit. Kata-kata, ini enggak habis kumur di sini ngejek temennya, ngerasani orangnya. Nah terus kumurnya tadi bersihin apa? Nah, bersihin selilit. Oke? Yang kedua, sebelum sholat disuruh ngapain? Di surat 21 Al-Anbiya ayat 73. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Artinya kami telah menjadikan mereka ini sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan. Terus mendirikan sholat. Tahan. Jadi sebelum sholat panjenengan suruh ngapain? Nah, mendirikan kebajikan. Mendirikan kebajikan disimbolkan dengan perbuatan. Maka pendahulu kita ya, menyimbolkan tangan ini simbol dari perbuatan. Kaki juga simbol dari perbuatan. Nah, selama ini kita ketika mau sholat pikiran kita ini enggak? Sebelumnya paling tidak doain panjenengan kalau dari sini itu melewati beberapa tetangga. Nah, pernah nggak panjenengan suatu hari panjenengan doain setiap panjenengan lewat, ya Allah ya Rabb, berikanlah rahmat kepada tanggaku ini. Karena sementara ini saya sendiri ini. Kalau saya ini berdoa, berusaha, karena saya ini merasa kalau saya berdoa benar-benar kok tambah semakin ego, nggak manfaat bagi orang lain tuh saya itu. Karena saya pikirkan tuh diri cuman keluarga, orang lain nggak pernah dicandak belas, nggak usah jauh-jauh. Adik jenengan kira-kira masuk pernah? Nggak masuk, karena yang ada apalagi istri itu. Doainnya siapa? Suami. Ya Allah, jagalah suami saya supaya pulang kembali kan? Ya kaum muslimin musliman. Kenapa kaum musliman? Karena ada di situ nanti. Kan jenengan kan itu pakai yang ada muslimin muslimun, tetapi ada kerabat. Ayo kita lihat nih surat 46, surat 4 ayat 36. Iya. Benar enggak? Ah ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal jari al-junubi was sahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, ini ketika berbuat kebajikan kepada siapa? Lanjut. Skala prioritas nih. 1. Ibu, bapak, karib, kerabat, gitu loh. Nah, ketika muslimin muslimat itu kira-kira panjenengan masuk yang mana?
Tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh? Nah, bahayanya kalau tetangga yang jauh, karena tetangga panjen dekat, tetangga yang dekat nyebelin. Ayo jujur, lah nyebelin lo kira-kira masuk nggak muslimin muslimat? Jujur, hati kita aja. Adik sing nyebeli ora masuk belas are. Apa meneh mara tuwa sing nyebelin ngono. Sore nek belas. Gitu. Oke, balik lagi terakhir karena sudah jam 6. Sudah ngawe-ngawe yang di belakang, kasihan yang nunggu. Ya. Jadi bahwa ketika kita sudah berbuat kebajikan, perkataan yang baik, kenapa? Mohon maaf. Karena perkataan yang baik itu lebih bagus daripada jenengan itu memberi sesuatu tapi ngolok-ngolok nyeneni itu nggak berharga. Berharga di hadapan Allah itu perkataan yang baik, disebut ma'ruf, baik dan benar di surat 2 ayat 263. Makanya disuruh kumur. Kalau sudah suci, nah namanya suci itu Pak, bebas dari kemusyrikan. Monggo. Bismillah. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Oke, sekarang saya tanya, panjenengan lebih mudah memberi apa lebih mudah memaafkan? Memberi. Lek maafkan ojo dhisik. Gregetne dimaafne. Padahal Allah bilang sudah bahwa ketika panjenengan memaafkan itu lebih bagus daripada sedekah yang mohon maaf kita barungi dengan menyakiti dia, mengata-ngatai dia. Loh, itu baru perkataan yang baik dan memaafkan. Makanya kenapa kok Allah sebelum panjenengan diperintahkan sholat itu terus kemudian Allah memerintahkan sebelum memerintahkan sholat ada kata-kata yang baik, terus kemudian perbuatan kebajikan. Kalau sudah tadi kata-kata yang baik disimbolkan dengan wudu, nanti panjenengan suci dari apa? Suci dari kemusyrikan, karena ternyata najis itu adalah kemusyrikan secara batiniah. Ayat terakhir jangan ditambah lagi Ustaz Kudus, surat 9 ayat 28. Supaya benar-benar nanti sholat kita benar-benar jadi pengabdian kita kepada Allah dan sesuai dengan doa kita atau kita berstatement inna sholati lillahi rabbil alamin. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabu masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati masjidil haram sudah tahun ini. Tahan. Jadi kalau orang musyrik boleh nggak mendekati masjid sini? Nurul Iman. Nyun sewu lho. Masjid Haram aja nggak boleh. Kan? Maksudnya apa? Tidak mampu mendatangi tempat sujud hatinya, nggak tembus gitu loh, dan karena ketika sudah mempersekutukan Allah, di mata Allah najis. Ayo panjenengan kalau melihat sesuatu yang najis apa? Jijik lah. Jijik lah, menurut telek lencung, telek lencung.
Apalagi kalau orang sudah mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menomorduakan Allah. Kata Allah apa? Najis lu. Makanya nanti orang najis tidak mungkin akan disopo karo Gusti Allah, pasti disatru kalau Gusti Allah. Maka sekali lagi, yuk kita aplikasikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Poinnya, jangan sampai ada sekutu. Mau motivasi kayak, yuk kita ini sudah harus meningkatkan level kita. Jangan sampai sudah nggak ada motivasi. Motivasinya adalah kita berjumpa dengan Allah, dan itu adalah goal gate bagi kita. Semoga kita, anak cucu kita dan keluarga kita dan seluruh dari keturunan anak cucu kita menjadi hamba Allah yang berlomba-lomba untuk berharap berjumpa dengan Allah. Kalau bisa dalam kehidupan, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayala qiraatimul furqan. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya menjadi hamba-Mu yang selalu taat, tunduk patuh terhadap-Mu di mana saja berada ya Allah. Maka untuk itu berikanlah hikmah, anugerahkan hikmah dan ilmu-Mu kepada kami, kepada anak cucu kami dan seluruh keturunannya ya Allah. Hikmah dan ilmu-Mu sebagaimana hikmah dan ilmu yang telah Engkau berikan kepada para nabi dan para sholihin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammad khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada panjenengan semua, yang saya mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.